Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2529 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai ayat 8. Di bawah perikop Filipus di Samaria. Demikian firman Tuhan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan ini pasca kematian Stefanus. Terjadi penganiayaan yang hebat terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa tujuan Tuhan mengizinkan penganiayaan terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan mula-mula itu? Yang pertama, saudara, saya mencatat di sini bahwa tujuan Tuhan mengizinkan penganiayaan terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan supaya Injil tersebar ke seluruh negeri. Amin. Perhatikan ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan penganiayaan itu terjadi supaya orang-orang Kristen yang tadinya mereka tinggal hanya di Yerusalem, karena penganiayaan itu akhirnya mereka tersebar ke seluruh penjuru negeri. Amin. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Gereja Tuhan harus memberitakan Injil. Jangan sampai saudara, mimbar saudara itu sudah tidak lagi menceritakan tentang Injil, tidak lagi menceritakan tentang Yesus, yang diceritakan bagaimana sukses, bagaimana terima berkat, dan lain sebagainya. Saudara, saya mau bilang saudara, untuk sukses dan bicara tentang berkat itu bukan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil itu cerita tentang Yesus. Amin. Saudara, lihat sekarang banyak sekali yang bergeser. Yang diceritakan itu bagaimana diberkati, bagaimana sukses. Tidak lagi menceritakan tentang Injil. Injil itu kan menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan satu saat nanti akan kembali menjemput semua orang-orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil itu yang harus kita beritakan. Supaya apa saudara? Supaya orang-orang yang mendengar Injil kerajaan Allah, cerita tentang Yesus Kristus Sang Mesias itu, mereka jadi percaya, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Itu yang harus kita sampaikan. Saudara, 2 bulan ini kami di gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, mengajarkan tentang penginjilan.
Haleluya. Mulai dari saya bersama istri, kemudian kami panggil hamba Tuhan untuk memperlengkapi, ada 8 orang. Saudara, kita jalan, saudara, terus memberitakan kabar baik, lalu kami libatkan majelis, dan sekarang libatkan jemaat. Jemaat harus terlibat. Makanya tadi malam di Komsel saya katakan, saudara, kalau kita tidak memberitakan Injil, maka kita akan bernasib sama dengan orang-orang yang ada di Injil Matius pasal 7 di sana. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dilihat oleh manusia, orang-orang yang punya karunia. Tetapi Tuhan akhirnya berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal mereka yang datang kepada Tuhan berseru dalam nama Tuhan, mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka mengadakan banyak mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan menolak mereka. Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa melakukan firman Tuhan, yaitu memberitakan Injil, itu adalah satu kewajiban bagi kita, karena itu perintah Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya sudah merasa rohani, aktif dalam kegiatan pelayanan gereja, tapi ternyata itu bukan kehendak Tuhan. Saudara, hati-hati. Jangan sampai saudara dan saya terjebak. Saudara sudah berpikir bahwa saudara sudah aktif terlibat dalam pelayanan, tapi berakhir dengan kata-kata tadi. Tuhan tidak pernah kenal kita. Enyah kamu si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Saudara, bukankah itu satu hal yang akan merugikan kita? Kenapa? Saya merenungkan bahwa ternyata banyak orang hanya melakukan pekerjaan Tuhan, hanya melakukan pelayanan, hanya maunya dia. Belum tentu orang yang melayani adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Ya, kita pergi memberitakan Injil. Itulah kehendak Tuhan, supaya banyak orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi malam di Komsel saya bilang, akan menjadi sia-sia kita kumpul-kumpul ibadah, tetapi kita tidak memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberitakan Injil. Dimanapun, kapanpun kita berada, kita ceritakan tentang Yesus pada orang-orang yang kita jumpai. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti ketika mereka melayani, memberitakan Injil tidak ada tantangan. Tantangan mereka ini maut, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan pada saat itu sama seperti seorang polisi sedang mengejar buronan. Saudara, orang-orang yang menjadi Kristen pada saat itu seperti sudah tanda tangan di atas meterai siap mati. Artinya apa, saudara? Mereka tidak main-main jadi Kristen. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan, Injil tersebar ke seluruh negeri karena apa? Adanya penganiayaan. Saudara, semakin mereka dianiaya, apakah mereka berhenti memberitakan Injil? Tentu tidak, saudara. Saudara perhatikan ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Kita tahu bahwa orang-orang Samaria itu adalah kerajaan utara. Mereka selalu berseberangan dengan kerajaan selatan, Yehuda, yang beribu kota Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul mereka satu negara, satu bangsa yaitu Israel, tetapi di dalamnya itu terbelah dua. Mereka orang-orang Yehuda menganggap bahwa orang-orang Samaria ini betul mereka orang Israel, tetapi mereka bukanlah Israel sejati. Mereka hasil kawin campur. Kalau kita belajar tentang orang Israel, ya mereka hanya menikah dengan orang Israel itu sendiri. Tapi orang-orang Israel dari kerajaan utara, orang-orang Samaria ini, mereka ini hasil kawin campur. Makanya mereka
oleh orang-orang Yehuda, mereka disebut orang-orang Israel KW. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita jadi tahu bagaimana Filipus, seorang Yehuda, seorang dari Yerusalem, pergi memberitakan Injil di Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah pasti akan ada banyak penolakan, akan ada banyak tantangan. Tapi pertanyaannya, apakah Filipus mundur? Tidak, saudara. Dia semakin bersemangat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan saudara lihat, Samaria menerima pemberitaan Injil yang disampaikan Filipus. Amin. Saudara, saya katakan kepada jemaat, semua ketakutan-ketakutan kita itu hanya ada dalam pikiran kita. Takut ditolak, takut dianiaya karena memberitakan Injil, takut dijauhi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua tidak akan terjadi ketika kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Saudara lihat apa yang terjadi dalam Filipus. Semua ketakutan-ketakutan akan penolakan, semuanya runtuh. Orang-orang Samaria yang merasa orang-orang Yehuda ini adalah musuh mereka, saudara lihat mereka terbuka akan Injil. Amin. Saudara perhatikan, kalau seandainya tidak ada penganiayaan di Yerusalem, apakah Filipus akan pergi ke Samaria? Tentu tidak, saudara. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, di lain sisi penganiayaan itu adalah pertaruhan iman kita. Di lain sisi kita harus berterima kasih juga kepada penganiayaan. Karena dengan Tuhan izinkan ada penganiayaan, pemberitaan Injil semakin tersebar. Karena orang-orang Kristen itu kan pasti akan pergi ke sana kemari untuk menyelamatkan diri mereka. Dan di saat mereka pergi, mereka menyebar, Injil diberitakan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara orang percaya, orang Kristen, sudah seharusnya saudara memberitakan Injil. Amin. Saudara, dalam pembekalan majelis saya katakan, saudara, di dalam Injil Lukas pasal 10 di sana diceritakan tentang Tuhan mengutus murid-murid untuk pergi memberitakan Injil. Saudara, dalam memberitakan kabar baik itu, Tuhan menyertakan mereka dengan kuasa Tuhan. Sehingga banyak mujizat mereka kerjakan, lakukan ketika mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka kembali dari pemberitaan Injil, mereka sangat-sangat senang, mereka sangat bersuka cita, dan mereka bilang semua kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Saudara perhatikan, yang terdaftar di surga bukan orang yang mereka injili lalu bertobat. Itu hanya membuat sukacita di surga, tapi namanya belum terdaftar di surga. Yang terdaftar adalah orang yang memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bertobat belum terdaftar. Tapi ketika saudara dan saya memberitakan Injil Kerajaan Allah, nama saudara terdaftar di surga. Itu berarti nanti saudara akan kembali ke sana. Karena saudara sudah punya tempat. Amin. Saudara sudah terdaftar. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Menurut saudara kira-kira namamu sudah terdaftar apa belum? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara belum terdaftar lalu Tuhan panggil, alamat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya sudah terdaftar. Amin. Sudah memberitakan Injil. Dan kalau saudara sudah memberitakan Injil, jangan bilang, oh 20 tahun, 30 tahun yang lalu saya memberitakan Injil. Terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan namanya masih S, saudara. Misalnya Samuel, yang tertulis masih S. Saudara pastikan, saudara, nama kita memang benar-benar sudah terdaftar dalam sorga. Supaya nanti kita akan kembali di sana karena nama saudara dan saya sudah terdaftar. Bagi yang belum, beritakan Injil Kerajaan Allah.
kepada semua orang. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara perhatikan, penganiayaan tidak membuat para murid Filipus berhenti memberitakan Injil, malah tambah gas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, kenapa Tuhan mengizinkan penganiayaan terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan? Supaya mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan mereka. Amin. Saudara perhatikan ayat 6 dan ayat 7. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Melalui penganiayaan itu, pemberitaan Injil yang mereka sampaikan itu punya kuasa yang hebat, dahsyat, luar biasa. Saudara, bukankah ini janji Tuhan kepada kita? Ketika kita memberitakan Injil, maka tanda-tanda yang heran ini, kuasa-kuasa Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kalau kita tidak memberitakan Injil, saudara, saya bilang kita gak ada kuasa. Kuasa itu akan menyertai kita ketika kita memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya memberitakan Injil kerajaan Allah. Amin. Supaya apa, saudara? Supaya banyak orang diselamatkan. Kuasa Allah terus menyertai saudara dan saya. Ketika saudara menceritakan tentang Yesus, memberitakan Injil, lalu saudara dengar ada keluarga orang yang kita injili itu, ada yang sakit, saudara pergi, doakan itu, orang itu. Karena kuasa Allah menyertai saudara. Klaim janji-janji Tuhan. Ketika saudara meletakkan tangan kepada orang sakit, janji Tuhan. Kalau saudara sudah memberitakan Injil, kuasa Tuhan menyertai saudara. Sehingga di saat sudah meletakkan tangan kepada orang sakit, orang itu akan sembuh. Amin. Makanya selalu saya bilang, kalau kita terus memberitakan Injil, kuasa Tuhan akan terus menyertai kita. Kita akan lakukan hal-hal yang hebat, dahsyat, luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh para murid waktu itu. Amin. Saya mau bilang Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu mujizat Tuhan terjadi, Tuhan nyatakan di tengah-tengah pelayanan Yesus Kristus Tuhan kita dan di tengah-tengah para murid. Saya mau bilang, kuasa yang sama itu menyertai kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat pemberitaan Injil yang mereka sampaikan di tengah-tengah penganiayaan. Ada kuasa Tuhan yang besar menyertai setiap orang percaya pada saat itu. Karena apa? Orang-orang percaya pada saat itu menceritakan Injil kerajaan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan mengizinkan penganiayaan terjadi di tengah-tengah jemaat supaya mujizat kuasa Tuhan dinyatakan kepada semua orang percaya, supaya iman orang-orang percaya dan orang-orang yang diinjili diteguhkan, dikuatkan, dibangun dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan penganiayaan terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan? Supaya kehidupan orang percaya berdampak. Amin. Sudah perhatikan ayat 8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudara, konteksnya apa? Penganiayaan besar terjadi kepada orang-orang percaya. Amin. Sudah lihat ayat 8 apa yang tercatat dalam Kisah Para Rasul ini? Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Haleluya. Artinya apa, saudara? Kehidupan kita orang percaya, di tengah-tengah kesulitan sekalipun, kita harus berdampak, kita harus jadi berkat, supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, kita harus berdampak. Amin. Kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Kita dituntut menjadi orang-orang yang berdampak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara karena sakit hati sama orang, akhirnya saudara tidak mau jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berdampak, jadi berkat dimanapun saudara dan saya ada. Apapun kondisi, situasi saudara saat ini,
mau diberkati atau tidak, tetap harus berdampak. Amin. Supaya nama Yesus ditinggikan. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, apa tujuan Tuhan mengizinkan penganiayaan terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Yang pertama, supaya Injil tersebar ke seluruh negeri, seluruh dunia. Amin. Saudara, penganiayaan tidak membuat penginjilan berhenti. Justru semakin kreatif, justru semakin gencar, semakin militan, semakin radikal. Haleluya. Yang kedua, tujuan Tuhan mengizinkan penganiayaan supaya mujizat terjadi di tengah-tengah orang percaya dan orang-orang yang mendengarkan Injil. Mereka diteguhkan, dikuatkan imannya. Yang ketiga, supaya kehidupan orang percaya dimanapun berada, apapun situasi kondisi, tetap berdampak, tetap jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan untuk HUT hari ulang tahun renungan pagi mengudara ke 7 tahun pada tanggal 20 Juni 2025 ini. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sediakan segala apa yang kami perlukan dalam setiap acara itu. Mereka yang sudah support lewat doa, daya, dan dana, Tuhan balas berkat dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.